Kembali lagi di channel Puat Nizar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film zombie berjudul All of Us Are Dead. Film ini menceritakan para siswa SMA Yosan berjuang menyelamatkan diri dari serangan dan wabah virus zombie yang mengepung sekolah. Awal penyebaran virus zombie ini adalah ketika seorang siswi tergigit seekor tikus peliharaan guru sains mereka, yang ternyata merupakan bahan percobaan virus tersebut. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Film diawali oleh seorang siswa polos yang sedang dipukuli oleh beberapa preman sekolahan. Namun entah mengapa, tiba-tiba siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Waktu ia mencoba melawan balik, ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian tersebut, ayah dari si polos yang bernama Pak Li datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup, meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si polos mulai berubah menjadi aneh, Pak Li pun tanpa basa-basi langsung memukulinya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya. Di posisi ini, Pak Li belum menyadari anaknya adalah zombie. Tetapi meski begitu, si polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. Lalu film pun baru saja dimulai. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan sekolah seperti biasanya. Sorenya, ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswi bernama Yeonju yang baru saja terbangun dari tidurnya, mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah menjadi ganas, langsung menggigit salah satu jari Yeonju. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu, sehingga Yeonju pun mencoba pergi dari sana. Tetapi Pak Li justru menarik Yeonju kembali dan langsung mengunci ruangan itu. Di sisi lain, 14 orang murid bernama Chungsan, Onju, Gyeongsu, dan Aisa sedang makan malam di restoran keluarga milik ibu Chungsan. Mereka sempat bercerita tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh, sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi psikopat. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para preman yang ada di awal film mencoba membuli dua murid lainnya yang telah mengadukan mereka pada kepala sekolah. Tapi untungnya, salah satu murid bernama Lee Sohyo datang dan menghentikan perbuatan para preman itu. Ia mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun saat para preman itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan si preman. Sohyo pun pergi dan tak ingin terlibat dalam masalah itu lagi. Singkat cerita, ketika para murid akan melakukan ujian, guru yang bernama Busun sempat menanyakan tentang keberadaan Yeonju. Dan salah satu murid bernama Jonyong, ia mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Jeonju yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Ibu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Li, yang merupakan pengurus ruangan tersebut. Tapi Pak Li justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Yeonju berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Li pun kembali ke ruangannya. Dan ternyata selama ini Pak Li telah menyembunyikan Yeonju di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Yeonju yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian, ketika Pak Li sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Yeonju berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dan saat ia kembali ke kelas, Busun dan para murid yang lain pun sangat terkejut karena Yeonju mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Li di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Busun dan lainnya mencoba membawa Yeonju menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada pada tubuh Yeonju. Namun karena Yeonju semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas UKS akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Yeonju bisa segera mendapatkan penanganan medis. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Li sengaja menyiksa Yeonju karena ia merupakan teman dari para preman yang pernah membuli putra Pak Li. Sebelum akhirnya, putra Pak Li dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Li dibawa menuju ruangan kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Busun
karena mereka telah melaporkan masalah itu kepada para polisi. Tampaknya, si kepala sekolah lebih mementingkan reputasinya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di ruang UKS terlihat petugas UKS mulai mengalami gejala yang sangat aneh. Dan ketika ia melihat tangannya, ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Yonju. Lalu saat si preman dan anak buahnya sedang melewati UKS, tiba-tiba si petugas UKS yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari preman tersebut. Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah, hingga membuat seisi sekolah berubah menjadi sangat kacau. Onjo yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya Chungsan datang tepat waktu, dan ia pun menyuruh Onjo mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Tetapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas mereka. Tak lama kemudian, terlihat Suyo dan si ketua kelas yang bernama Namra berhasil masuk melalui jendela. Namun tampaknya, Onjo tak terlalu suka dengan hal itu, karena selama ini ia memiliki perasaan terhadap si Suyo. Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan, sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain, agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksakan keadaan Yojo, tiba-tiba saja Yojo mulai berubah menjadi zombie. Bahkan ia juga bertingkah seperti orang kesurupan. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam. Namun pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Yonju mulai mengejar mereka. Sementara itu, para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen mereka. Mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis. Lalu ketika mereka melihat keadaan di sekolah, mereka pun sangat ketakutan saat mereka menyadari bahwa para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Chungsan mencoba melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana kepada Pak Polisi. Berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya, polisi sempat tak percaya saat Chungsan mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie. Tetapi pada akhirnya, si polisi itu percaya dengan perkataan Chungsan. Saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana. Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswi bernama Nayon ini pun mulai panik karena Pak Polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka dari wabah zombie. Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru, dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas, padahal di luar sana masih banyak zombie yang sedang menunggu untuk memakan mereka. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka, sehingga Gyeongso yang saat itu sedang menahan pintunya, mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. Tetapi Nayon malah menghina Gyeongso dengan sebutan rakyat jelata. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang pak guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade agar para zombie itu tak bisa masuk ke dalam kelas. Awalnya mereka semua menuruti perkataan si pak guru, tetapi ketika Ishak melihat ada bekas gigitan di tangan pak guru, ia pun langsung menyuruh pak guru itu untuk segera keluar dari sana. Si pak guru sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukan gigitan zombie, tetapi pada akhirnya ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswi yang ada di sana. Melihat hal itu, Chungsan mencoba menghentikan zombie Pak Guru menggunakan sebuah kursi. Namun karena temannya yang telah digigit Pak Guru juga ikut berubah menjadi zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid SMA dengan para zombie SMA tersebut. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Mijin dan si gedut bernama Jungsun sedang bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba salah seorang yang juga bersembunyi di sana mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang mereka. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh dua orang atlet panahan yang bernama Jamhari dan Min Jae.
Sementara itu, di rooftop sekolah terlihat dua murid bernama Yunji dan Chulso yang sebelumnya dibully oleh para preman. Mereka berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Mereka berdua tahu bahwa hampir seluruh orang yang ada di sekolah telah berubah menjadi zombie. Tetapi tampaknya mereka tak terlalu peduli karena selama ini mereka selalu berharap agar semua orang yang ada di dunia ini menghilang. Scene kemudian kembali ke kelas saat Chungsan dan yang lain sedang membuat blokade. Ojo menyadari bahwa Suyok tidak ada di sana, sehingga ia pun mencoba menanyakan keberadaan Suyok pada Chungsan. Tetapi tampaknya Chungsan tak tahu di mana Suyok berada, karena mereka berdua sempat terpisah saat sedang melawan para zombie. Di sisi lain, Suyok yang saat itu sedang bersembunyi di salah satu ruangan mencoba untuk tetap tak terlihat, karena masih banyak zombie yang berlalu lalang di sekitar ruangan. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menjatuhkan sebuah pensil, sehingga Suyok pun langsung berlari ke arah jendela, dan ia terpaksa bertahan di luar ruangan itu. Tak lama kemudian, Busun yang saat itu berada di ruangan siaran, mencoba mengatakan pada semua orang yang berhasil bertahan hidup untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Busun mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Selain itu, ia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk segera menelpon polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari wabah zombie yang telah menyebar di seluruh sekolah. Setelah mendengar hal itu, Chungsan dan kawan-kawan pun tak punya pilihan lain selain menunggu di ruangan itu, hingga para polisi dan para tentara datang untuk menyelamatkan mereka semua. Di sana, Isaac mencoba menyemangati Onjo dengan mengatakan bahwa Suyo pasti baik-baik saja, karena ia merupakan cowok kuat yang memiliki keahlian bertarung melawan zombie. Perkataan Isaac membuat Onjo mulai merasa tenang, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Isaac mulai mengalami mimisan, yang mana hal itu menandakan bahwa Isaac telah digigit oleh zombie. Tak lama kemudian, saat Isaac mulai berubah menjadi zombie, ia pun berniat untuk menyerang Onjo, sehingga Chungsan tak punya pilihan lain selain mendorong zombie Isaac keluar dari jendela. Meski begitu, Onjo masih saja berusaha menyelamatkan Isaac, karena ia merupakan satu-satunya sahabat yang selama ini selalu mendampinginya di saat suka maupun duka. Namun pada akhirnya, Onjo tak mampu menahannya, sehingga Isaac pun terjatuh dari atas sana dan meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Onju merasa sangat sedih. Saat Pak Li sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jae-il, ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membuat virus zombie tersebut. Pada awalnya, Pak Li hanya ingin menciptakan sebuah serum yang bisa ia gunakan untuk mengubah rasa takut menjadi perasaan marah, agar putranya bisa melawan balik para preman yang sering membulinya. Namun tanpa ia sadari, putranya justru berubah menjadi zombie mengerikan. Bahkan ia juga sempat menggigit ibunya sendiri, sehingga Pak Li pun berusaha menciptakan serum lain agar ia bisa mengembalikan kedua keluarganya menjadi seperti manusia normal. Di sisi lain, setelah kematian Aisyah, Chungsan mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, sehingga ia pun memiliki ide untuk bisa keluar dari ruangan tersebut, menggunakan sebuah selang yang sebelumnya mereka gunakan untuk membuka gembok di ruangan itu. Tanpa berlama-lama, Chungsan pun menyuruh Gyungsu untuk membuka pintunya sedikit, agar ia bisa mengambil selang tersebut dari celah pintu. Namun karena selang itu jaraknya cukup jauh, Chungsan terpaksa mengambil tangan mainan dari alat peraga yang ada di lab, hingga akhirnya ia berhasil mengambil selang tersebut. Setelah itu, ia menyuruh teman-temannya untuk membantu membuat sebuah simpul, agar mereka bisa menggunakan simpul itu sebagai pijakan ketika mereka turun dari atas sana. Lalu saat Kyungsu mencoba turun, ia sempat digagetkan dengan para zombie yang ada di ruangan tersebut. Dan ketika ia sudah mencapai ujung selang, tiba-tiba Busun yang sedang bersembunyi di ruangan itu datang untuk membantu mereka masuk ke dalam sana. Satu persatu mereka, semua pun mulai menuruni selang itu. Sementara Namra menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan kami ada di ruang siaran radio untuk berjaga-jaga jika saja Suyok datang ke ruangan itu. Lalu ketika Chungsan menyuruh Onjo untuk segera turun, Onjo malah mengatakan bahwa ia tak memiliki alasan untuk hidup karena ia telah kehilangan sahabat serta kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Chungsan pun mengatakan bahwa Onjo masih memiliki seorang ayah yang mencintai dirinya. Dan pada akhirnya, Onjo mau menuruti perkataan Chungsan. Setelah memastikan bahwa Onjo sudah sampai di ruangan siaran, Chungsan bersiap-siap untuk segera turun dari sana.
Tetapi tanpa disadari, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan. Dan mereka pun langsung menyerang Chungsan hingga ia terjatuh dari atas sana. Lalu film pun bersambung. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you next video, dan sampai jumpa. Goodbye.